Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Alam Excel bersama saya Hari. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan subscribe dulu ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video seperti ini. Untuk teman-teman ketahui, video Alam Excel ini atau channel Alam Excel ini adalah channel untuk belajar Microsoft Excel untuk pemula ya, atau belajar Microsoft Excel mulai dari nol gitu ya teman-teman. Nah, silahkan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan video ini. Bagi teman-teman yang akan belajar ya, silahkan download file latihannya pada kolom deskripsi ya. Ini kita mulai ya. Sesuai dengan judul video ini, yaitu membuat checklist atau checkbox pada Microsoft Excel gitu. Nah, untuk apa checklist ini teman-teman? Checklist ini gunanya untuk menyelesaikan masalah-masalah atau mempermudah pekerjaan kita di kantoran atau di perusahaan gitu ya. Dan banyak lagi gunanya checklist ini. Nah, bagi saya punya kegiatan yang proses bisnisnya itu harus saya bagi beberapa tahap gitu ya. Nah, setiap tahapnya itu saya harus tandai ketika sudah selesai saya lakukan supaya saya bisa fokus ke proses yang tersisa ini teman-teman ya. Jika saya checklist ini, saya punya tahap nih 5 ya. Jika saya selesai membuat bahan presentasi ini, maka saya checklist di statusnya gitu. Dan di proses yang tersisa tinggal 4, hilang satu. Nah, hilangnya kemana? Karena dia sudah terselesaikan, maka dia akan terakumulasi pada jumlah proses yang terselesaikan gitu. Satu gitu ya, karena satu yang baru saya selesaikan. Ketika saya sudah menyelesaikan 2 tahap, saya klik 2 gitu ya. Saya klik ke tahap 2 ini, di tahap 2 ini. Maka di sini proses yang tersisanya hilang 2 dan terakumulasi pada proses yang terselesaikan. Jumlahnya adalah 2 gitu ya. Jadi begitu juga jika saya klik tahap ketiga kalau sudah selesai, tahap keempat kalau sudah selesai, dan proses yang tersisanya makin lama makin berkurang gitu teman-teman. Hingga nanti habis proses yang tersisanya. Karena setiap tahap sudah saya selesaikan gitu teman-teman ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita langsung ke sheet latihan. Nah, ini masih kosong teman-teman. Nah, yang pertama kita buat checkbox-nya dulu. Bagaimana cara membuat checkbox-nya? Kita ke menu developer. Bagi teman-teman yang belum punya menu developer, teman-teman bisa klik kanan di bagian yang kosong, lalu customize the ribbon. Di customize the ribbon, teman-teman pastikan developernya terklik gitu ya. Terklik. Jika teman-teman belum klik, maka ini belum muncul dia developernya. Ketika teman-teman sudah klik, maka menu developernya akan muncul. Ya, karena saya sudah ada, maka saya cancel aja. Nah, di menu developer itu ada menu insert, teman-teman. Di insert ini tanda panah ke bawahnya bisa diklik dan teman-teman bisa pilih checkbox-nya. Checkbox yang ada tanda checklist-nya. Silahkan klik itu dan kursor teman-teman akan berubah menjadi plus. Nah, dengan kursor yang berubah jadi plus ini, teman-teman bisa klik tahan untuk membuat suatu objek. Objeknya itu adalah checkbox gitu ya. Checkbox. Teman-teman bisa ganti tulisannya ini dengan klik di checkbox ini sehingga ada kursor kedap-kedip gitu ya. Kursor kedap-kedip atau browse apa ya? Tanda tanda untuk mengetik itu ya, teman-teman ya. Lalu teman-teman blok semua bisa dihapus jadi diganti menjadi selesai gitu ya. Nah, teman-teman sudah berhasil membuat checkbox pada satu tahap gitu ya. Teman-teman juga sudah bisa mengkliknya atau checklistnya. Teman-teman juga bisa unchecklistnya gitu ya, sehingga checkbox itu sudah berfungsi gitu. Teman-teman bisa kopikan aja ke bawah, tinggal tarik ke bawah ya, agar checkboxnya terkopi pada setiap tahap ya, pada setiap tahap yang akan kita lakukan. Nah, seperti ini sudah selesai teman-teman. Kita bisa checklist dan unchecklist. Nah, bagaimana cara kita membuat proses tersisa? Kita gunakan rumus filter, teman-teman ya. Bikin sama dengan belum, maaf teman-teman. Kita berikan nilai dulu di sini. Kita berikan nilai dulu di status ini, di checkbox ini ya. Checkbox ini tulisannya adalah selesai ya. Kita berikan nilai dulu. Klik kanan pada checkboxnya, lalu kita pilih format control. Di tab control ini, pada cell linknya, teman-teman bisa klik
sel di mana checkbox ini ditempatkan ya. Selnya adalah di D5 gitu ya. Lalu klik OK. Ini tertulis D5 ya. Ini jangan ditulis ya. Untuk memudahkan, langsung klik aja di D5 ini teman-teman ya. Sehingga di sini tertulis secara otomatis. Lalu OK. Setelah itu teman-teman lanjutkan ke tahapan berikutnya gitu. Ini ada 5 tahap ya. Di tahapan berikutnya, klik kanan, format control, lalu di tab control, di sel linknya teman-teman, klik sel di mana checkboxnya ditempatkan gitu, di D6 ya, D6 di sini dia. Teman-teman klik OK. Memang tidak memberikan perubahan apa-apa teman-teman, tapi teman-teman harus melakukan ini sampai ke tahap terakhir gitu. Klik kanan lagi di checkbox berikutnya, format control, sel linknya, lalu selnya diklik D7 ya. Oke, lalu di checkbox berikutnya format control, tab kontrolnya di sel linknya teman-teman klik D8 ya. Lalu oke. Berikutnya di checkbox berikutnya klik kanan format control, di tab kontrol pada sel linknya diklik D9 sehingga di sini ada otomatis keluar D9-nya. Lalu oke ya. Nah, ini sudah selesai kita lakukan. Nah, tandanya apa? Tandanya kita sudah melakukan nilai atau memberikan nilai pada checkbox ini. Apa tandanya ini sudah ada nilainya? Mari kita checklist ini teman-teman. Ada nilai true ketika kita unchecklist, ada nilai false gitu ya. Nah, ini menghambat lah ya. Menghambat atau menghalangi tulisan selesainya begitu teman-teman. Nah, caranya gimana untuk mengakalinya? Ini harus kita akali memang ya. Kita blok semuanya sel ini, lalu di menu home kita pilih warna hurufnya itu menjadi putih agar tidak terlihat teman-teman ya. Agar tidak terlihat. Jadi yang terlihat hanya label dari checkboxnya aja. Selesai itu ya. Cuman itu yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, sekarang nilainya sudah kita buat. Tidak terlihat lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita isikan proses yang tersisa ya. Dengan cara apa? Dengan rumus sama dengan kita menggunakan rumus filter teman-teman. Filter buka kurung ya. Teman-teman pilih sel proses bisnisnya ini atau tahapannya ini. Selnya adalah dari C5 hingga C9 gitu. Titik koma, lalu teman-teman pilih juga statusnya ya, statusnya dari sel D5 hingga D9 ini teman-teman. D5 dari D5 hingga D9 ini teman-teman. Sama dengan false gitu ya. False. Nah, kita enter. Nah, ini sudah terbuat semuanya teman-teman. Ini membuat bahan presentasi, membuat undangan, persiapan lokasi, koordinir administrasi, koordinir SDM. Ini sudah terbuat di proses yang tersisa. Kenapa semuanya terisi? Karena satu pun tidak ada yang kita checklist di sini. Coba kita checklist satu ya teman-teman. Nah, di sini berkurang dia. Karena membuat bahan presentasi sudah terselesaikan, maka proses yang tersisanya jadi 4. Coba kita klik lagi, membuat undangan sudah selesai misalnya ya. Kita klik checklist di sini sehingga 2 sudah selesai dan tersisa 3 gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat atau mengakumulasi atau membuat jumlah proses yang sudah terselesaikan gitu. Kita tempatkan di sini aja ya teman-teman. Kita buat sama dengan kita menggunakan count if teman-teman ya. Karena kenapa count if tidak count if saja? Karena count if untuk satu kriteria gitu ya. Kita bikin rumus count if aja. Kita lihat contoh ya. Di contoh ada rumus count if D5 sampai D9 gitu ya. D5 sampai D9 yang nilainya true ya. Kita lakukan di sini teman-teman. D5 count if buka kurung D5-nya, mana D5-nya? Ini D5 sampai D9 yang nilainya adalah salah teman-teman. Ini count if dulu ya. Count if buka kurung D5 sampai D9 yang nilainya true gitu ya. Sama dengan true.
maka dia akan menghitung, sorry, kesalahannya di mana coba kita lihat dulu ya. Di contoh D5 sampai D9 nilainya true, kita pakai count if. Baiklah teman-teman, kita ulangi lagi sama dengan count if. Nah, count if D5 sampai D9 itu nilainya itu true, maka jumlahnya adalah 3 karena kita sudah checklist 3 gitu ya teman-teman ya. Kalau kita checklist semuanya, maka jumlahnya akan 5. Proses yang telah terselesaikan adalah 5 gitu ya. Jadi di sini akumulasi proses yang sudah terselesaikan. Jika kita kurangi checklistnya, maka proses yang tersisanya pun akan bertambah, teman-teman. Sebaliknya, jika kita tambah checklistnya, proses yang tersisa makin berkurang dan akumulasi yang terselesaikan makin bertambah. Begitu, teman-teman. Sekian teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di pekerjaan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, kita akan membahas apa lagi, ya, silakan teman-teman tulis di komentar. Jika teman-teman suka video ini, silakan like. Jika teman-teman ingin berlangganan dan tidak ingin ketinggalan video-video yang akan saya upload, silakan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.